Marilah kita angkat Alkitab kita sama-sama dan kita lakukan pengakuan iman. Yang sukacita katakan amin. Mari kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Apakah saudara bersuka cita? Yang bersuka cita, katakan amin. Apakah Tuhan Yesus baik, saudaraku? Yang setuju Tuhan Yesus baik, katakan saya. Mari berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Oh saudara, betapa luar biasanya kita diberkati sebagai seorang anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, yang percaya kepada Tuhan Yesus dianggapnya jadi anak-anaknya. Jadi Tuhan itu tidak jauh dari kita, tapi Tuhan itu sangat dekat. Dia adalah Bapa kita sendiri. Haleluya. Karena itu saudara, marilah kita bersuka cita di dalam kasih-Nya, kasih Tuhan yang sempurna, di dalam kasih Bapa yang luar biasa, saudara, karena Dia adalah Bapa kita. Sedangkan Bapa dunia ini pun dikatakan saudara, kalau anaknya minta, oh saudara, roti tidak dikasihnya ulang. Kalau anaknya minta makan tidak dikasih kalajengking, apalagi Bapa kita yang di sorga. Sedangkan Bapa dunia ini pun tahu mengasihi anak-anaknya, saudaraku. Saudara bisa bayangkan betapa Bapa kita di sorga yang sempurna kasihnya, tentu sangat mengasihi kita. Tentu sangat luar biasa menyayangi kita. Bahkan firman-Nya pun sudah berkata, saudara, kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah hari ini kita bisa mengalami lagi kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Sehingga kita selalu, saudara, dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Setan tidak punya kesempatan menipu kita. Katakan amin. Karena kita kenal siapa Bapa kita. Kita kenal Bapa kita lewat firman-Nya yang diberikannya kepada kita. Katakan amin. Kita kenal Tuhan kita yang mengasihi kita, bahwasannya Dia sangat mengasihi kita. Dia mau yang terbaik jadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari firman-Nya yang dikatakannya. Katakan amin. Oh, firman Tuhan itu ya dan amin. Saudaraku, langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak berubah. Apapun yang terjadi di dunia ini dapat berubah, saudaraku. Bahkan langit dan bumi pun bisa berlalu, tetapi Tuhan berkata firman-Nya akan tetap tinggal selama-lamanya. Haleluya. Karena itu saudara bisa percaya kepada firman Tuhan, bahwasannya firman Tuhan itu ya dan amin. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23:19 berkata, Tuhan bukan manusia sehingga Dia berdusta. Tuhan bukan anak manusia sehingga Dia bisa berbohong. Tapi apa yang sudah difirmankannya, Dia bermaksud untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan melihat bahwasannya firman Tuhan pada hari ini akan sangat sungguh memberkati kita dan akan mendorong kita, akan membangkitkan iman kita sehingga semuanya kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini diberitakan kepada kita sehingga semuanya tidak ada lagi keraguan dalam hidup kita. Bahkan tidak ada lagi, saudaraku, beban atau tidak ada lagi, saudara, satu kebimbangan dalam hidup kita. Tapi biarlah kita semuanya mau menyambut panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Sehingga semuanya kita boleh sampai kepada kegenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena semuanya kita, saudara pribadi, lepas pribadi, anak-anak Tuhan, semuanya kita memiliki panggilan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya kita memiliki rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita, tidak terkecuali. Karena Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak memandang rupa. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat bahwasannya murid-murid Tuhan Yesus yang bahkan penuh dengan kekurangan, yang belum sempurna. Oh, bahkan orang-orang kebanyakan orang biasa, tetapi merekalah yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Jadi semuanya kita, asal kita mau, kita rela, maka kita dapat dipakai oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita melihat bahwasannya Tuhan mau kita semua jadi hambanya. Katakan amin. Semuanya kita tidak terkecuali. Bukan berarti kalau saudara tidak dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, full timer, atau menjadi gembala sini, atau menjadi pendeta, saudaraku, maka saudara bukanlah hamba Tuhan.
Firman Tuhan akan disampaikan pada kita pada hari ini bahwasanya semuanya kita harus menjadi hamba Tuhan. Semuanya kita harus menyambut rencana Tuhan dalam hidup kita. Semuanya kita harus sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Lebih kuat lagi aminnya. Haleluya. Semuanya kita harus sampai kepada kegenapan maksud Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sebelum kita pulang ke sorga, saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, kita menggenapi maksud Tuhan. Dan setelah itu kita boleh kembali kepada Bapa kita di sorga. Katakan amin. Saudaraku, oleh karena itu bersiap sedialah. Karena kalau Tuhan datang menjemput kita kedua kali, maka biarlah kita didapatin yang sedang mengerjakan kehendaknya. Walaupun mungkin kita belum meninggal dunia, tapi Tuhan Yesus sudah datang. Kedatangan yang kedua kali untuk menjemput anak-anaknya yang percaya kepadanya. Biarlah merupakan satu sukacita yang besar bagi kita. Katakan amin. Dan kita nanti akan terangkat dan ketemu dengan Tuhan di awang-awang. Haleluya. Firman Tuhan menuliskannya. Bagi kita yang belum meninggal dunia. Dan kalau nanti Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, maka kita semuanya orang-orang pilihannya yang percaya kepadanya, yang setia merindukan kedatangannya, akan ikut terangkat dan bertemu dengan Tuhan di awang-awang. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Haleluya. Sebelum itu terjadi, saudara, marilah tiap hari kita menjadi hamba Tuhan. Tiap hari kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apa rencana yang dalam hidup kita, kita kejar. Apa maksudnya dalam hidup kita, kita kejar. Katakan amin. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya saudara, firman Tuhan disampaikan kepada saudara pada hari ini. Bagaimana kita semua dapat menjadi hamba Tuhan. Dan tidak lagi ragu menjadi hamba Tuhan. Kenapa saudaraku, Tuhan berkata kepada kita, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang, jangan lagi berlambat-lambat. Oh, menyampaikan panggilan saudara, panggilan Tuhan dalam hidup saudara menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan mau memperlihatkan kepada kita dari firman pada hari ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita segalanya. Katakan amin. Apapun kebutuhan saudara, Tuhan sudah menyediakannya bagi saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan pada hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan bahwasannya Dia adalah Tuhan yang lebih daripada cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Dan saudara lihat bahwasannya sesungguhnya kerinduan Tuhan yang terbesar saudara adalah apa bagi kita? Yaitu kalau kita bisa bersekutu dengan Dia. Amen. Sejak dari buku pertama, buku Kejadian, saudara, dalam Alkitab diceritakan bagaimana kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan umatnya. Saudara, mari kita lihat dari Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Mari buka Alkitab saudara, kita akan baca sama-sama saudaraku firman Tuhan ini. Yang setuju katakan amin. Kejadian 3 ayat 8. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca sama-sama. Haleluya. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Haleluya. Kalau saudara perhatikan ini saudara, ini terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka manusia itu bersembunyi daripada Tuhan. Tetapi poin yang di sini mau ditunjukkan kepada saudara dari ayat firman Tuhan ini adalah Tuhan itu berjalan di taman pada waktu hari sejuk. Kenapa? Karena Dia rindu bersekutu dengan manusia ciptaannya. Dia sedang mencari manusia yang diciptakannya. Dia sedang mencari Adam dan Hawa. Untuk apa Tuhan cari mereka? Tuhan rindu bersekutu dengan mereka. Itulah kebiasaan Tuhan setiap hari. Itulah yang dilakukan Tuhan, bersekutu dengan Adam dan Hawa setiap hari. Oh saudaraku, begitulah rindunya Tuhan itu bagi kita. Dia begitu rindu bersekutu dengan saudara. Karena itu mari semuanya kita menjadi orang-orang juga yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Oh, karena Tuhan itu begitu mencari saudara. Dia tidak inginkan yang lain daripada saudara, Dia inginkan hidup saudara. Dia rindu, Dia mau bersekutu dengan kita. Dapatkah saudara bayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mau bersekutu dengan kita? Dia menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan saudara. Tapi kerinduannya apa? Kerinduannya bersekutu dengan saudara. Oh, Tuhan begitu mengasihi saudara, bahkan kasih-Nya tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Saking begitu dalamnya kasih Tuhan bagi kita.
Saking begitu besarnya kasih Tuhan dan kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita, saudaraku. Karena itu saudara, begitu jelas di buku Kejadian ini dituliskan, bagaimana begitulah Tuhan itu kebiasaannya saudara, mencari anak-anaknya, ciptaannya, untuk apa? Untuk supaya bisa bersekutu dengannya. Kerinduan Tuhan yang terdalam bagi kita umatnya, bagi kita anak-anaknya yang sudah ditebusnya. Dia sudah mati di kayu salib bagi kita, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah rindunya Tuhan untuk bersekutu dengan kita selama-lamanya di sorga. Sampai dia mau merelakan nyawanya saudara mati bagi kita. Supaya kalau kita percaya kepadanya, dosa-dosa kita diampuni. Sehingga kita bisa bersekutu dengan dia nanti selama-lamanya di sorga. Dan itu persekutuan itu dimulai sejak kita masih tinggal di dunia ini. Katakan amin. Dan nanti akan diteruskan di sorga untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup manusia ciptaannya. Saudara melihat bahwasannya di Kejadian 2. Kita mundur satu pasal saudara. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi manusia. Saudaraku, mari kita lihat ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau mau makannya kau akan mati. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan manusia itu. Tuhan bukan hanya sekadar rindu bersekutu dengan kita, tapi sebenarnya karena dia sangat sayang, sangat mengasihi kita, maka apapun yang dibutuhkan oleh manusia sudah disediakan Tuhan. Sebelum pun manusia itu diciptakan Tuhan saudara, terlebih dahulu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Mulai dia menciptakan langit dan bumi, pohon-pohonan, hewan-hewan yang bahkan bisa menyenangkan hati manusia. Tuhan sediakan itu bagi manusia ciptaannya. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, segalanya telah selesai, kebutuhan mereka sudah duluan disediakan oleh Tuhan. Dan begitu ajaibnya Tuhan mau bersekutu dengan kita. Dan begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga kita bisa melihat dari buku pertama, Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, bahkan sebelum manusia itu diciptakannya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang baik kepada manusia. Dia Tuhan yang baik kepada manusia ciptaannya. Katakan amin. Kehendak Tuhan adalah segala kebutuhan saudara terpenuhi. Itulah sebabnya Tuhan sudah sediakan semuanya yang terbaik. Tuhan berikan semuanya yang di pohon ini boleh kau makan. Tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan yang tidak boleh dimakan manusia, saudaraku. Tuhan berkata dengan jelas dalam firman-Nya begitu banyak ragam pohon-pohonan. Bahkan hanya dalam 1 tahun pun saudara belum dapat mengenali saudara semua pohon-pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Saking begitu banyak ragamnya. Belum lagi begitu banyak jenis buah-buahan yang Tuhan sediakan di taman itu saudara. Yang bisa dinikmati dengan bebas oleh Adam dan Hawa. Oh saudaraku, yang memberkati mereka secara badani. Dan kemudian Tuhan datang lagi bersekutu dengan mereka. Jadi segala kebutuhan manusia, oh badani, jiwani dan rohani dipuaskan oleh Tuhan. Begitulah Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan lebih jauh lagi kita lihat saudara, di perjanjian baru diceritakan bagaimana Tuhan itu tetap mau memenuhi kebutuhan umatnya. Dengan dia mati bagi kita di kayu salib. Dan kemudian bahkan bilur-bilurnya pun menyembuhkan kita. Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya, dengan berkat-Nya, dengan penyediaan sumber, segala sumber yang dimiliki Tuhan. Tuhan berikan untuk apa? Bagi kita anak-anak-Nya. Saudara, kita melihat bahwasannya Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan kalau saudara lihat, semua yang disediakan Tuhan itu untuk apa? Untuk kita nikmati. Tuhan senang kita berbahagia dengan apa yang sudah disediakannya bagi kita. Kehendak Tuhan saudara menikmati berkat-berkat-Nya.
Oh, banyak orang Kristen memiliki tanggapan yang salah, memiliki cara pandang yang salah, bahwasannya Tuhan itu mau menyiksa mereka, Tuhan itu membuat mereka sakit supaya mereka makin dekat pada Tuhan. Itu semuanya bukanlah firman Tuhan. Justru firman Tuhan yang kita lihat adalah Tuhan mau saudara menikmati pemberian Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyediakannya bagi saudara. Bahkan Tuhan berkata lagi, semua apa yang sudah kusediakan ini, engkau mengusahakannya, kata Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan, Kejadian 2 ayat 15, itu ada di dalam kuasa kita. Jadi kita ditentukan Tuhan menjadi orang-orang yang berkuasa. Kita bukan menjadi orang-orang yang lemah. Sejak pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah menentukan mereka menjadi orang yang memerintah, menjadi orang yang berkuasa atas semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Katakan amin. Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara diciptakan Tuhan dengan satu otoritas, dengan satu kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Katakan amin dengan lebih keras. Haleluya. Tuhan berikan kepada saudara kemampuan untuk itu. Tuhan ciptakan saudara dengan kemampuan, kesanggupan seperti itu, saudaraku. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, Tuhan katakan. Jadi kita diberikan Tuhan menjadi orang-orang yang berkuasa. Katakan amin. Haleluya. Saudara bahkan melihat lebih jauh lagi bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan umatnya. Sampai kepada Abraham, keturunan Adam dan Hawa, saudara. Abraham, saudaraku, diberikan Tuhan apa? Ishak. Itu anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Setelah Abraham menunggunya 100 tahun. Tapi Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham bisa melihat kegenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia tetap punya iman. Dan akhirnya Ishak diberikan Tuhan menjadi milik Abraham, menjadi anak Abraham. Tapi tahukah saudara apa terjadi? Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak kepadanya. Tetapi saking berimannya Abraham kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan yang sudah dikatakan Tuhan, dia beriman kepada janji Tuhan yang berkata, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tuhan berkata kepada Abraham, dan Abraham percaya kepada janji Tuhan itu. Walaupun Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal itu kepadanya, Abraham tetap percaya walau bagaimanapun Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam hidupnya. Haleluya. Sehingga Abraham berpikir dalam hatinya, karena begitu percayanya pada janji Tuhan, maka Abraham berpikir, kalaupun Ishak ini dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bisa membangkitkan Ishak ini dari kematian. Begitulah besarnya iman Abraham kepada janji Tuhan. Tidak heran dia memiliki kegenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Karena firman Tuhan berkata, sebagaimana iman kita jadi dalam hidup kita. Kalau saudara beriman kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan yang iya dan amin, maka saudara akan memperoleh kegenapan janji Tuhan itu dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara sakit, saudara percaya kepada firman Tuhan yang berkata, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh, maka kesembuhan akan jadi milik saudara. Tepuk tangannya lebih kuat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara jadi karena saudara beriman. Dan itulah yang dilakukan Abraham. Tapi tahukah saudara, yang mau dikatakan firman Tuhan di sini, saudaraku, Tuhan menyediakan pengganti Ishak. Tuhan menyediakan kebutuhan bagi Abraham. Kebutuhan Abraham apa? Seseorang ataupun apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikannya. Tuhan tidak lagi meminta Ishak, saudara, tapi justru Tuhan sendiri yang menyediakan korban itu untuk dipersembahkan Abraham. Itu adalah lambang daripada Yesus yang nantinya akan menyerahkan hidupnya menjadi korban tebusan untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk diselamatkan dari dosa, Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kita, saudaraku. Di Kejadian 22 ayat 11 sampai 13,
Nanti saudara bisa baca satu pasal ini, Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan menyediakan. Tuhan Jehovah Jireh, saudara. Tuhan Jehovah Jireh. Inilah pertama kali disebutkan dalam Alkitab, Tuhan itu Jehovah Jireh. Perkataan aslinya dalam firman Tuhan di Kejadian 22. Itu tentang bagaimana kejadiannya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak ini. Dan kemudian Tuhan menggantikannya dengan korban yang sudah disediakan Tuhan bagi Abraham. Tuhan itu adalah penyedia kebutuhan kita. Dia adalah Jehovah Jireh bagi kita. Oh saudara, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan itu adalah Jehovah Jireh bagi kita. Yang menyediakan segala kebutuhan kita. Yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Katakan amin. Dan di buku Kejadian juga, masih di buku pertama dalam firman Tuhan. Belum lagi melangkah ke buku kedua, saudara. Tapi baru buku pertama dari firman Tuhan sudah dituliskan. Bagaimana Tuhan menyediakan kelimpahan bagi umat pilihannya. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dari kelaparan. Tuhan mengutus Yusuf pergi ke Mesir. Dan Yusuf setia kepada Tuhan. Dia mematuhi Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengangkat Yusuf menjadi penyelamat bangsa Israel. Dan kemudian Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun. Dan kemudian saudara, dari Tuhan datangnya terjemahan mimpi Firaun yang artinya bahwasanya akan ada 7 tahun masa kelimpahan bagi Mesir. Tetapi setelah itu akan diikuti oleh 7 tahun masa kesukaran atau masa kelaparan besar di seluruh dunia. Dan karena itu saudaraku, Firaun saudaraku mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Oleh karena begitu besarnya hikmat Tuhan yang ada pada Yusuf. Maka Yusuf pun saudaraku, dengan hikmat Tuhan yang diberikan kepadanya, mengatakan kepada Firaun, baiklah kita mengumpulkan semua bahan-bahan makanan selama 7 tahun masa kelimpahan. Mengumpulkan semuanya dalam lumbung-lumbung kita. Maka Firaun berkata, silahkan kau kerjakan sesuai dengan hikmat Tuhan yang kau dapat. Engkau kuangkat menjadi wakilku. Hanya tahta ini saja bedanya aku dengan engkau. Yusuf diangkat setinggi-tingginya menjadi Perdana Menteri. Oh, di Mesir saudaraku. Dan genaplah mimpi yang sudah diberikan Tuhan kepada Yusuf. Dan Yusuf pun kemudian melihat saudara-saudaranya dari tanah Israel datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan karena seluruh dunia dalam kelaparan besar. Maka apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya ini? Engkau mereka-rekakan, setan mereka-rekakan perkara yang jahat jadi dalam hidupku. Tapi Tuhan membuatnya jadi kebaikan. Haleluya. Yusuf berkata, Tuhan yang mengutus aku kemari. Ini adalah kehendak Tuhan bagiku. Supaya aku dapat memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan umatnya. Walaupun seluruh dunia dilanda resesi, tetapi anak Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Mana kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Haleluya. Saudara lihat, tidak ada jalan keluar sebenarnya. Seluruh dunia bisa ditimpa kelaparan yang hebat. Dan seluruh ras manusia bisa musnah. Saudaraku, tapi Tuhan mengutus Yusuf untuk menyelamatkan bahkan seluruh dunia. Katakan amin. Tuhan menyediakan kebutuhan umatnya. Katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, Tuhan mengasihi manusia ini. Sedangkan manusia yang berdosa pun dikasih Tuhan. Apalagi anak-anaknya yang sudah menerima karya penebusannya. Apalagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin ya, lebih kuat dong. Sedangkan Tuhan mengutus Yusuf untuk bisa memelihara bangsa Mesir, saudaraku. Bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel, bahkan seluruh dunia pada saat itu pun diselamatkan oleh Yusuf. Kalau saudara baca itu saudara, mari kita lihat Kejadian 41 ayat 57. Kejadian 41 ayat 57. Ayat 56 dulu kita baca saudara. Yang sudah dapat ayatnya, mari katakan amin.
Kita baca sama-sama. Saudara siap? Oke, yang sudah dapat ayat firman-Nya Kejadian 41 ayat 56, 57. Katakan amin. 1, 2, 3. Kelaparan itu merajalela seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, saudara lihat, seluruh bumi bahkan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyediakan segala kebutuhan saudara. Bahkan di masa krisis sekalipun, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Bahkan Tuhan itu adalah spesialisasi pembuat keajaiban. Sehingga di masa krisis sekalipun, Tuhan itu dapat melakukan mujizat, menyediakan kebutuhan hidup kita. Mungkin dari manusia, dan pasti tidak ada pertolongan dari manusia. Kalau saudara baca ayat firman Tuhan yang sudah jelas, bahkan seluruh bumi pun menderita kelaparan. Sehingga seluruh bumi datang kepada Yusuf untuk meminta bahan makanan, saudara. Seluruh dunia pada saat itu satu kejadian yang sebenarnya ini satu kejadian yang sangat luar biasa. Bagaimana anak Tuhan dapat dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia ini. Begitulah hebatnya Tuhan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup saudara. Sehingga lewat hidup saudara, banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini bisa diberkati Tuhan. Aminnya lebih kuat lagi bagi Yesus. Begitu hebatnya Tuhan bisa memenuhi kebutuhan hidup kita saudara. Sehingga lewat pemenuhan, penyediaan kebutuhan hidup kita itu, saudaraku, Tuhan bisa memakai kita jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan sebanyak manusia di bumi ini, bahkan lebih daripada itu. Katakan amin. Dia tidak menjadi sakit kepala atau pusing karena begitu banyaknya permintaan dari seluruh dunia, tidak. Tuhan itu Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang sanggup melakukan keajaiban, Dia sanggup memenuhi kebutuhan hidup saudara. Itulah sebabnya banyak kita dengar kesaksian-kesaksian saudaraku. Mujizat-mujizat yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang bergantung kepada Tuhan. Tidak ada jalannya ya seluruh dunia bisa mendapat makanan kalau bukan karena Tuhan yang memberikan hikmat itu kepada Yusuf. Ini menunjukkan sepanjang saudara ikut Yesus sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan hidup saudara. Walaupun dunia ini dilanda oleh kekeringan, kelaparan, walaupun hebat masalah resesi yang dihadapi oleh seluruh dunia, tapi anak Tuhan bisa tetap tegak berdiri penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara, Kejadian 50 ayat 20 genaplah janji Tuhan, mimpi yang besar dari Tuhan dalam hidup Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya pun, bagaimanapun manusia mereka-rekakan yang jahat jadi dalam hidup saudara, kalau Tuhan ada di pihak saudara, maka saudara justru dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Yusuf saudara, karena Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan hidup umatnya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Karena itu dimanapun saudara sudah ditempatkan Tuhan, di Mesir sekalipun, Mesir itu lambang dunia yang kita tinggal sekarang ini saudara. Di dunia ini saudara, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, Tuhan dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup saudara. Bahkan di tengah-tengah masa krisis sekalipun. Haleluya. Haleluya. Karena saudaraku, mari kita hidupi firman Tuhan yang berkata Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amen. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Oh, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara lihat Filipi 4 ayat 19. Perkataan segala di situ. Apakah Tuhan berkata sebagian, saudaraku? Tidak, Tuhan berkata segala. Allahku akan memenuhi sebagian keperluanmu. Begitukah yang dikatakan Tuhan? Tidak. Tuhan berkata segala keperluanmu.
menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Wow, itu berarti apapun yang kita butuhkan, Tuhan sanggup memenuhinya dalam hidup kita. Saudaraku, itu berarti kebutuhan rohani, jasmani, badani, saudaraku, dan jiwani Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan bisa memenuhinya. Apapun kebutuhan-kebutuhan dalam hidup saudara, bidang materi kah? Saudara berkata saudara sudah selamat lahir baru, tapi saudara membutuhkan berkat dalam bidang materi. Tuhan bisa memenuhi segala keperluan saudara tersebut. Katakan amin. Dan saudara lihat, ini buku perjanjian baru. Dan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dituliskan, diperlihatkan kepada kita. Tuhan itu sanggup memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Dan kita lihat, saudara, pertama sekali dari buku Kejadian, betapa besar kasih Tuhan, rahmat Tuhan bagi kita. Betapa besar penyediaan kebutuhannya dalam hidup kita. Sehingga Tuhan itu memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukan hanya di satu bidang saja, tapi di semua bidang dalam hidup kita. Dia memenuhi kebutuhan hidup kita mulai dari bidang rohani. Kita lihat dari buku pertama Kejadian, saudara. Tuhan sudah memberikan penyediaan kebutuhannya dalam bidang rohani bagi hidup manusia. Dari Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apakah maksud ayat ini? Artinya Tuhan akan menghancurkan segala pekerjaan setan. Tuhan akan menghancurkan maut. Dengan kata lain, dengan karya penebusan Yesus di kayu salib, dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita, maka maut dihancurkan. Saudara yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa, tapi beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Karena upah dosa adalah maut. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, Yesus akan menyucikan saudara dari segala dosa saudara dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka saudara akan diampuni, disucikan oleh darah Yesus, dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, itu pemenuhan kebutuhan rohani, kekekalan untuk hidup kekal kita. Bahkan sudah disediakan Tuhan sejak dari buku pertama firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan janjinya ini kepada kita dan sudah digenapinya dengan dia mati di kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Kita mendapatkan hidup yang kekal, artinya kita selamat. Kita tidak perlu binasa, kita tidak perlu dihukum di neraka. Oh saudara, betapa bahagianya, betapa luar biasanya. Dan kalau mujizat yang terbesar, keselamatan jiwa, hidup yang kekal selama-lamanya di sorga, sudah Tuhan berikan kepada saudara. Apalagi untuk pemenuhan kebutuhan badani dan jiwanya saudara, pasti sudah diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Dari buku Kejadian saja kita sudah melihat saudara, bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kita bukan hanya di bidang rohani, itu yang terbesar saudara, tapi juga di bidang materi, di bidang jiwani, di bidang badani. Oh haleluya. Kita lihat Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi Adam dan Hawa. Apapun yang dibutuhkan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, luar biasa Tuhan mengasihi kita. Luar biasa Tuhan menyediakan kebutuhan hidup kita. Sejak Adam dan Hawa pun Tuhan mau manusia itu bersuka cita menikmati semua berkat-berkatnya. Apalagi sekarang ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tentunya Tuhan mau kita menikmati berkatnya yang sempurna. Berkat dalam bidang, semua bidang saudaraku. Dia sudah disediakannya bagi kita saudara. Tuhan mau kita hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, Tuhan bahkan lebih mengerti kebutuhan kita, lebih daripada yang kita tahu. Tuhan sudah lebih dahulu mencukupi kebutuhan kita. Bahkan sebelum manusia ini mengerti bahwasannya Tuhan sudah menyelamatkan dia. Tahukah saudara, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sebelum pun kita mengerti akan kebutuhan kita untuk diselamatkan saudaraku, Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan keselamatan itu bagi kita. Nah saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, karena itu jangan lagi kita tidak beriman. Jangan lagi kita ragu, jangan lagi kita bimbang. Bahwasannya Tuhan itu peduli kepada kita. Tuhan itu jelas-jelas menunjukkan daripada firman-Nya bahwa Dia sangat mengasihi kita dan sangat memenuhi kebutuhan hidup kita.
Haleluya. Bahkan yang belum kita mengerti, kita butuhkan pun sudah Tuhan sediakan. Keselamatan jiwa sudah Tuhan sediakan. Tanda tahukah saudara, firman Tuhan berkata, Mazmur 103, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Setinggi langit dan bumi, walaupun manusia ini berdosa, kapan manusia ini datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan datang dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan melayakkan kita kembali sehingga kita beroleh kasih karunia untuk datang bersekutu dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjauhkan kita dari dosa kita sejauh timur dari barat. Mazmur 103, 12. Begitulah besar kasih setia Tuhan bagi kita. Jangan ada lagi di antara kita yang ragu apakah Tuhan mengampuni kita atau tidak. Kalaupun saudara sudah selamat, sudah lahir baru, dan kemudian saudara jatuh ke dalam dosa yang besar, datang kepada Yesus, karena darah Yesus bisa menyucikan saudara. Seberapa besar pun dosa saudara, firman Tuhan berkata, baiklah kita berperkara, apabila dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu datang kepada Yesus, minta dengan rendah hati supaya Tuhan menyucikan saudara dari segala dosa saudara, maka Tuhan akan membersihkan saudara dengan darahnya yang kudus. Dan Tuhan akan melayakkan saudara kembali sehingga saudara bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Oh, pemenuhan kebutuhan saudara secara rohani sudah disediakan Tuhan dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Dan Tuhan tidak berhenti di situ, saudara. Tuhan perlihatkan kasih setianya bagi Adam dan Hawa dan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Yusuf, Abraham diperlihatkan di situ kehidupan hamba-hamba Tuhan, kehidupan kita anak-anak Tuhan yang tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tapi segala kebutuhan kita sudah disediakan Tuhan, dan Tuhan mau kita menikmati berkat-berkat-Nya. Haleluya. Firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30, mari kita buka firman Tuhan. Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30. Apakah saudara siap baca firman? Yang siap katakan amin. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 30. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak akan Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudaraku, firman Tuhan berkata kalau rumput di ladang yang besok dibuang ke dalam api pun didandani Tuhan, begitu cantik. Pernahkah saudara melihat hamparan rumput hijau yang begitu cantik, yang begitu menyejukkan mata, sehingga saudara mau berlari-lari di atasnya, menikmati, berguling-guling, karena begitu cantik saudara. Ya, hamparan rumput yang hijau itu begitu menyejukkan mata saudara, begitu menyegarkan mata saudara. Kalau itu pun didandani Tuhan, firman Tuhan berkata, tidakkah Tuhan akan lebih lagi mendandani kita, anak-anaknya yang dikasihinya? Haleluya. Saudaraku, kalau saudara punya rumah atau punya mobil, saudara betul-betul menjaga mobil rumah saudara, betul? Saudara sendiri saja sibuk mendandani rumah saudara. Saudara beli gorden yang cantik. Gak ada seorang pun di antara kita kalau udah punya rumah, maka kita akan berkata, sudahlah karung goni itu aja kita tutupi jendela kita itu. Bagus itu karung goni itu. Mana karung-karung goni itu? Ayo. Plastik-plastik belanja itu semua, gantungkan di situ. Nggak ada di antara kita yang demikian. Karena kita manusia ciptaan Tuhan, amin. Kita pun diciptakan Tuhan yang mengerti keindahan, karena Tuhan itu juga Tuhan yang mengerti kekudusan dan keindahan. Dia Tuhan yang kudus, amin. Apalagi indah, pastilah Tuhan itu, sorga itu penuh dengan keindahan, kecantik. Maka Tuhan berkata, kalau rumput itu pun kudandani, kalau kita saja pun tahu mendandani barang milik kita, apalagi Yesus yang mengasihi kita, pasti Dia akan memelihara hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, buanglah segala ketidakpercayaan dari hidup kita.
Buanglah kebimbangan yang berasal daripada setan. Setan yang suka menipu kita dengan tipu dayanya dan berkata Tuhan itu tidak peduli kepadamu. Tuhan itu tidak tahu pergumulanmu. Saudaraku, sudah jelas sekali diberikan firman Tuhan bahwasanya Tuhan sangat mengasihi kita dan sudah menyediakan kebutuhan kita. Karena itu marilah kita hidup takut akan Tuhan. Marilah kita hidup percaya kepada firman Tuhan. Marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka perkenanan Tuhan, berkat Tuhan menjadi milik kita. Segala kebutuhan hidup yang sudah disediakan bagi kita, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita dapat menikmatinya dalam hidup kita. Haleluya! Haleluya! Katakan haleluya dengan lebih kuat lagi, haleluya! Saudaraku, itulah yang disampaikan Tuhan dalam firman-Nya kepada kita, Matius 6 ayat 30, dan bahkan diteruskan Tuhan lagi dalam ayat 31-32. Saudaraku, ini jelas-jelas, bahkan ini perkataan Yesus sendiri. Kalau saudara lihat Matius 6 ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang diucapkannya sendiri ketika dia melayani di bumi ini, saudara. Dan 31, 32 Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Buat Bapa kita, buat Bapa kita, saudara. Dia adalah Bapa kita yang tahu dan yang mau memelihara kebutuhan anak-anaknya. Bapamu di sorga tahu kau membutuhkan semuanya itu. Kebutuhan badanika, jiwani, rohani, Tuhan, Bapa kita di sorga sudah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan lagi berdoa, Tuhan kau tidak tahu apa yang ku alami, ku gumulkan. Oh saudaraku, Tuhan sangat tahu dan dia sudah sediakan itu bagi kita. Haleluya. Jangan lagi merengek-rengek dan berkata, Tuhan betapa engkau sangat tidak memperdulikan hidupku. Engkau tidak tahu apa yang ku pergumulkan di dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, Bapa kita tahu apa yang kita alami. Apa yang kita butuhkan dia tahu, saudara. Dan firman Tuhan berkata, saudara, Bapamu di sorga tahu untuk apakah dikatakan Tuhan begitu. Supaya saudara percaya bahwasanya Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan saudara itu. Bahwasanya Tuhan pasti peliharakan hidup saudara. Haleluya. Karena itu jangan ada lagi di antara kita yang ragu mau menjadi hamba Tuhan dan berkata, Tuhan, apa nanti makan anakku? Saudaraku, jangankan makan anak-anak saudara. Kalau saudara punya binatang peliharaan, kucing 10, anjing 10, itu pun akan dicukupkan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan lagi kita ragu, saudaraku. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Justru kalau saudara lihat, kalau saudara khawatir, itu akan membawa kerugian kepada hidup saudara. Karena kalaupun saudara khawatir, saudaraku, tidak akan ada tambah jalan hidup saudara, sehasta pun tidak. Artinya tidak ada yang baik satupun jadi dalam hidup saudara. Malah kalau saudara khawatir, itu membuka pintu kepada setan untuk bekerja dalam hidup saudara, untuk memegang kekhawatiran saudara, sehingga apa yang saudara khawatirkan jadi dalam hidup saudara. Seperti yang dikatakan Ayub. Kenapa Ayub mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidupnya? Oh, semua harta bendanya habis ludes. Karena apa yang dikhawatirkannya, dia pun mengaku. Apa yang dikhawatirkannya itu yang jadi pada hidupnya. Ayub ini hidup dengan penuh kekhawatiran. Setiap hari dia khawatir kalau anak-anaknya akan berbuat dosa, anak-anaknya akan membuat hati Tuhan berduka cita. Dia khawatir suatu hari dia akan kehilangan semua harta bendanya. Makanya dia mengaku dalam Alkitab, dia bilang, karena apa yang kukhawatirkan selama ini jadi padaku.
Berarti Ayub ini hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau suatu hari dia akan kehilangan semuanya, walaupun dia sudah diberkati, tapi besok lusa mungkin aku akan kehilangan semuanya. Maka apa yang terjadi, apa yang dikhawatirkannya, itulah yang dialaminya. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Biarlah kita tidak ada lagi yang ragu mau menjadi hamba Tuhan, karena kita sudah membuang semua kekhawatiran dalam hidup kita. Jangan ada di antara kita yang khawatir apakah Tuhan akan menyertai kita, apakah Tuhan akan memimpin kita 10 tahun lagi, apakah Tuhan akan memelihara hidup kita 25 tahun lagi. Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Kalau dia berfirman, kalau Tuhan berkata aku setia kepadamu, kasih setia aku kekal untuk selama-lamanya, dan Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia, maka itulah yang akan kita alami dalam hidup kita. Katakan amin dengan lebih kuat. Karena itulah Tuhan berkata harus percaya, beriman, percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan, saudara percayai. Saudara tidak berjalan dengan penglihatan badani, tapi saudara berjalan dengan penglihatan, dengan mata iman. Haleluya. Maka jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara percaya dengan segenap hati saudara, maka jadi kepada saudara sebagaimana iman saudara. Dan saudaraku, mari pilih percaya kepada firman. Adapun godaan setan, tipu daya setan menyerang hidup saudara, tutup telinga rohani saudara kepada semua perkataan setan, tapi buka telinga rohani saudara kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara terima dan dengar, itu akan membangkitkan iman saudara. Setiap kali saudara dengar firman, maka itu akan membangkitkan iman saudara. Karena itu maulah selalu suka dengar firman Tuhan. Karena itu maulah selalu baca skedul. Saudara paksa anak asuh bagi diri saudara sendiri untuk baca skedul. Karena dari situlah iman saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus. Kalau tidak ada firman dalam hati saudara, maka tidak ada iman dalam hati saudara. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan hidup saudara pun akan menjadi terhalangi. Tapi kalau saudara beriman, maka jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara. Pilih untuk selalu beriman, percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kita melihat ada kerinduan Tuhan yang terdalam. Kerinduan hati Tuhan apa? Untuk bersekutu dengan saudara. Kejadian 3:9. Tapi Tuhan memanggil manusia dan berfirman kepadanya, Adam, Hawa, di manakah engkau? Itulah kerinduan hati Tuhan, saudara. Dia cari kita. Untuk apa? Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Firman Tuhan berkata, waktu kita dilahirkan, kita tidak bawa apa-apa. Dan ketika kita pulang kepada Tuhan, kita juga tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mau mencari kita? Karena dia rindu bersekutu dengan kita. Karena dia rindukan hati kita, dia rindukan kita. Tuhan tidak pengen uang saudara. Dan kalaupun saudara berikan uang saudara, itu jalan Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan sedang mengajari kita untuk menjadi seperti dia. Karena dia mau mengubahkan kita menjadi serupa dan segambar dengan dia hari lepas hari. Sebagaimana Tuhan yang suka memberi, suka berkorban. Maka Tuhan ajari kita, mari beri anakku, maka kepadamu akan diberi. Tetapi sebenarnya apapun yang kita miliki, bahkan uang kita, apapun yang kita miliki, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Tapi Tuhan toh tetap mencari kita, karena dia rindu kita. Dia rindu kita sebenarnya. Dia inginkan kita, dia inginkan hati kita, saudara. Dia inginkan kita bersekutu dengan dia. Tuhan mencari hati kita. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, Tuhan malah mencari mereka. Genaplah firman Tuhan yang berkata Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Dia mati untuk orang berdosa. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, hati Tuhan apa? Mau menjangkau mereka kembali, sehingga mereka bisa bersekutu kembali dengan Tuhan.
Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah kerinduan hati Tuhan yang terdalam. Dia mau bersekutu dengan kita. Yohanes 14 ayat 3 berkata, Yohanes 14 ayat 3, ini mengisahkan bagaimana Tuhan kembali ke sorga. Dan untuk apa Yesus naik ke sorga setelah dia hidup di dunia ini 33,5 tahun? Untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Karena Tuhan rindu kepada kita. Dia sediakan bahkan sudah rumah kita di sorga, supaya nanti kalau kita pulang ke sorga, kita bisa bersama dengan dia selama-lamanya. Bahkan lebih daripada itu pun Tuhan sediakan. Tuhan bahkan bilang, aku sudah berikan rumah, sediakan rumah bagimu. Oh saudaraku, memang betullah Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Dia tidak main-main pada saat dia berkata demikian. Segala sesuatunya Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kita. Dia sudah sediakan bahkan rumah kita di sorga, bahkan sebelum pun kita sampai ke sorga, Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakannya. Betapa ajaibnya kasih penyediaan Tuhan bagi kita. Luar biasa saudaraku. Dan kerinduan hatinya terdalam apa? Saudara lihat di Yohanes 14:3 dikatakan Tuhan, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Tuhan selalu mau bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu rindu untuk bersama-sama dengan kita. Oh, alangkah lucunya kalau saudara berkata, di manakah engkau Tuhan? Aku merasa kesepian. Aku merasa aku sendiri menghadapi semuanya ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, Tuhan selalu rindu bersama-sama dengan saudara. Karena itu dapat dipastikan dia menyertai saudara. Itulah sebabnya dia berkata dalam Matius, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia bersama dengan kita. Karena kerinduannya adalah untuk bersama dengan kita. Karena itu dia akan selalu menyertai saudara. Kalau saudara merasa berat dalam hidup ini, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan setia. Apabila kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ada perumpamaan yang begitu indah sekali mengenai jejak-jejak kaki di pasir. Mengenai seorang anak Tuhan yang berkata, ini jejak kaki siapa Tuhan? Ini adalah jejak kakimu. Dan yang besar ini adalah jejak kakiku, kata Tuhan. Jadi kemanapun kau pergi, aku ada bersama-sama dengan engkau. Dan kemudian suatu hari, pemuda ini melihat bahwasannya hanya satu jejak kaki saja yang ada di pasir. Dan dia berkata, Tuhan, ini kok cuma satu jejak kaki di pasir ini. Di manakah engkau? Kenapa engkau membiarkan aku sendiri? Dia berkata, saudaraku, maka firman Tuhan berkata, apa yang dikatakannya kepada anak muda ini? Oh anakku, itu bukan karena kau sendiri berjalan, tetapi jejak kaki yang satu di pasir itu, yang cuma satu kelihatan, itu adalah ketika aku menggendong engkau. Haleluya. Yesus menggendong saudara. Kalau saudara merasa saudara sudah tua, itu bagian saudara lah. Tapi kalau bagian saya tidak akan pernah mau merasa saya tua. Amen. Dan hendaknya kita juga demikian seperti Kaleb. Seperti ibu gembala kita, 75 tahun, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Tidak ada pensiun melayani Tuhan, katakan amin. Saudaraku, kita tidak ada muda karena hidup kita tidak ada tua karena hidup kita kekal selama-lamanya. Nanti kalau kita kembali ke sorga, maka Tuhan akan buat kita itu, saudaraku, kelihatan begitu mulia. Sehingga walaupun saudara sudah jenggotan di sini, sudah ubanan, nanti saudara ke sorga, saudara akan tampak seperti anak muda yang bersinar-sinar. Oh, haleluya. Iya, mana tepuk tangannya lebih meriah bagi Yesus? Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus menggendong kita. Jadi Tuhan itu begitu sayang kepada kita sampai dia menggendong kita. Haleluya. Saudara sayang kepada anak saudara, itulah sebabnya saudara gendong, betul kan? Ada di antara kita mencampak-campakkan bayi kita. Kan mengerikan saudaraku ya, padahal ada sesuatu yang salah bagi kita, perlu kebebasan dari Tuhan.
Tapi kita semua sayang kepada bayi kita, kita gendong. Kenapa? Karena kita tahu dia tidak mampu. Betul? Ya. Kita menyadari bayi itu tidak mampu, dia perlu pertolongan kita. Begitulah Tuhan itu menyayangi saudara. Ketika dalam masa yang begitu krisis dalam hidup saudara, dia tahu saudara tidak mampu melaluinya, maka dia menggendong saudara. Sehingga saudara akan baik-baik saja. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Masih banyak firman Tuhannya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Tapi saya percaya saudara sudah diberkati. Katakan amin. Nah saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 1:21 sampai 23. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 1:21 sampai 23. Saya sangat bersyukur saudara kalau melihat kebesaran Tuhan, ya, melihat kasih setia Tuhan, dan melihat betapa Tuhan itu setia bagi kita. Sehingga pada saat kita mengalami begitu banyak kesukaran dalam hidup kita saudara, Tuhan ada di samping saudara. Sehingga apapun beratnya begitu masalah saudara, oh saudaraku tidak akan pernah terlalu berat, karena Yesus bersama dengan saudara. Dan itulah yang dikatakan Tuhan ketika Tuhan berkata kepada Yusuf, saudaraku, Bapa Badani, saudaraku, dan Maria, saudara, ya, dia berkata, hendaklah kau menamakan dia Yesus. Ya, akan dilahirkan itu adalah anak Allah. Dan namakanlah dia Yesus, Tuhan berkata, saudara, pada Yusuf. Dan kemudian Tuhan berkata, namanya akan menjadi Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kalaupun saudara merasa begitu berat pergumulan hidup saudara, ketahuilah Allah yang setia itu, Immanuel itu bersama dengan saudara. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan tahukah saudara, kalau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi bersama dengan saudara, maka perkara-perkara yang ajaib pun bisa saudara alami bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Karena itu saudaraku, jangan pernah takut kemanapun saudara diutus Tuhan. Aminnya kurang kuat. Kalau saudara berada di satu tempat kerja, karena kita ini semua hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi semuanya kita hamba Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan punya rencana, punya panggilan dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah ditempatkannya kerja di perusahaan ini, jangan takut jadi hamba Tuhan di sana. Jangan takut jadi saksi Tuhan di sana. Jangan takut menjadi pemberita-pemberita Injil di sana. Karena Allah Immanuel, dia adalah Tuhan yang menyertai saudara. Haleluya. Jika saudara jangan takut. Banyak orang fobia, takut berpergian naik pesawat terbang. Yesus yang menciptakan langit dan bumi saudara. Saudara akan baik-baik saja kalaupun saudara harus terbang untuk menginjil ke tempat lain. Betapa banyak orang saudara terikat dengan ketakutan dalam hidup ini. Takut pergi lewat kuburan. Kalau perlu saudara bangkitkan yang dari kubur itu. Haleluya. Takut diam di rumah sendiri malam-malam. Kalau perlu saudara adakan kebaktian KKR di rumah itu saudara. Sehingga satu kampung itu datang pada Tuhan Yesus. Bukan saudara yang dikalahkan ketakutan. Karena Allah Immanuel ada bersama saudara. Saudara lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena Tuhan menyertai saudara. Jangan takut dimanapun saudara berada. Jangan takut kemanapun saudara pergi. Kalaupun manusia menentang saudara, firman Tuhan berkata, jikalau Yesus ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Haleluya. Dia Allah Immanuel, dia menyertai kita. Amen. Saudaraku, mari kita seperti Daud. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau saudara baca 1 Samuel 16 ayat 18. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 18 saudara. Haleluya. 1 Samuel 16 ayat 18. Saudara dapat ayatnya? Ya sudah dapat, katakan amin. 1, 2, 3. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia.
Amen. Tuhan menyertai dia. Maka tidak heran dikatakan di ayat pasal selanjutnya, 1 Samuel 18 ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya. Wow, haleluya. Daud maju berperang. Karena itu jangan pernah takut jadi hamba Tuhan. Jangan pernah ragu maju berperang. Amennya mana? Jangan pernah ragu berperang. Jangan pernah takut berperang di dunia ini, saudaraku. Enggak usahlah bersaksi. Nanti kalau bersaksi dimusuhi. Enggak usahlah bawa jiwa bersaksi di tempat kerja. Nanti dipecat. Saya dipecat. Saya mau banyak uang. Maka uang pun enggak dapat. Karena gak jalan dalam firman Tuhan. Karena gak melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata Tuhan itu sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena saudara mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan Tuhan, maka dikecewakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan takut maju berperang. Kalaupun musuh ada saudara di depan saudara, Tuhan menyertai saudara. Sehingga kemanapun saudara pergi berperang, saudara selalu berhasil mengalahkan musuh saudara. Oh haleluya. Oh haleluya. Tuhan menyertai kita, amin. Karena itu jangan ragu jadi hamba Tuhan. Apalagi jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sepenuh waktu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena itu kalau saudara dipanggil Tuhan masuk iar segera. Saudara diutus, jangan takut maju berperang. Dimanapun Tuhan sudah mengutus saudara, Tuhan akan membuat saudara berhasil mengalahkan musuh-musuh saudara. Karena Dia Tuhan yang menyertai saudara. Haleluya. Nah saudara yang kedua, Tuhan menyertai Musa dan melakukan mujizat tanda ajaib. Saudara lihat bagaimana Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gagap, aku berat mulut, aku berat lidah. Pakai orang lain saja, tapi aku mengutus engkau Musa, Tuhan berkata. Dan puji Tuhan, Musa akhirnya mau. Musa tidak menolak panggilan Tuhan. Tuhan memang Tuhan yang panjang sabar, sama seperti Dia panjang sabar kepada kita semuanya, saudara, katakan amin. Dia panjang sabar kepada Musa. Dan firman Tuhan juga berkata, Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar. Memang Dia juga sangat panjang sabar terhadap kita, saudara. Dan baiklah kalau kita dipanggil Tuhan, jangan lagi tunda-tunda menjawab panggilan Tuhan. Karena ada perkara-perkara besar menanti saudara di depan. Seperti Musa, walaupun saudara mengatakan aku banyak kekurangan Tuhan, tapi Tuhan menyertai saudara. Dan kalau Tuhan menyertai saudara, saudara dapat melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Lihatlah Musa dengan segala tanda ajaib dan mujizat yang menyertai pelayanannya. Bagaimana 10 tulah diberikan oleh Tuhan. Dan Musa dipakai oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dengan tanda-tanda ajaib mujizat yang begitu banyak, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai Musa. Perbedaannya adalah Tuhan menyertai kita. Mungkin kita sama-sama memiliki kekurangan yang sama dengan Musa atau kekurangan yang lain. Tapi kalau kita mau rela seperti minggu yang lalu, mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan dapat melakukan mujizatnya dalam hidup dan pelayanan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, Keluaran 3:12. Keluaran 3:12 saya bacakan kepada saudara. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah ini Tuhan berkata, aku menyertai engkau Musa. Jangan takut untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Walaupun kelihatannya saudaraku panggilan Tuhan. Apalagi saudara yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan full timer sepenuh waktu.
menjadi pendeta, gembala sidang, bangun sidang. Kelihatannya begitu besar panggilan itu. Kelihatannya begitu mustahil saudara yang mengerjakannya. Saudara sendiri kenal siapa saudara. Seperti Musa yang kenal siapa dia. Dan saudara merasa itu begitu mustahil. Tuhan, Tuhan, bagaimana aku bisa melakukan menjadi hamba-Mu? Engkau sendiri tahu aku berasal dari mana, apa latar belakangku. Dan saudara mengemukakan begitu banyak alasan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah saudara meniru, meneladani Musa ini. Saudara berkata ya kepada panggilan Tuhan, maka Tuhan dapat bekerja banyak dalam hidup saudara. Haleluya. Perkara-perkara yang ajaib akan Tuhan nyatakan lewat kehidupan dan pelayanan saudara, sehingga saudara akan lihat ternyata benar, memang luar biasa ajaib Tuhan menyertai saudara. Lihatlah itu saudara, bagaimana Musa itu dapat dipakai Tuhan luar biasa, membebaskan bangsa Israel. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Padahal dia berkata berat mulut dan berat lidah. Adakah kekurangan dalam hidup saudara? Saudara merasa tidak cukup layak untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya katakan pada saudara, tidak ada satupun kita yang layak di hadapan Tuhan. Kita hanya layak karena ada darah Yesus yang menyucikan kita. Tidak ada seorang pun kita ini yang layak melayani Tuhan. Kita dilayakkan semuanya karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Apakah Musa begitu hebat? Jelas-jelas tidak. Bahkan dia mengaku pun dia tidak hebat. Dia jelas-jelas mengaku, aku ini berat mulut Tuhan, berat lidah, aku gak sanggup, dia berkata. Tetapi masalahnya bukan terletak pada kesanggupan saudara, tapi kepada kerelaan hati saudara. Dan kalau saudara mau, Tuhan dapat memakai saudara. Karena itu jangan ragu jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan menyertai saudara dan akan menyertai saudara dengan tanda-tanda ajaib dan mujizatnya. Katakan amin dengan lebih keras, haleluya. Lebih kuat lagi, haleluya. Dan saudara Yosua berhasil karena disertai Tuhan. Kalau dilihat hidup Yosua, saudara tentu bisa menyadari, dia melihat Musa di depannya. Wah, satu pemimpin yang besar. Yosua punya kesempatan untuk berpikir negatif dan berkata, aku ini apalah dibandingkan Musa. Karena memang Musa sungguh sangat dahsyat dipakai oleh Tuhan. Dan Yosua melihat bagaimana kepemimpinan Musa yang sangat luar biasa, saudara. Oleh karena itu Tuhan meneguhkan dia, saudara. Dan Yosua mau mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan intinya saudara, Yosua itu berhasil seperti Musa memimpin bangsa Israel, Yosua juga berhasil memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Yosua 1:5. Mari saya baca kepada saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau sumber hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Walaupun pemimpin kita yang terdahulu seperti Bapak founder kita sudah ada di sorga bersama dengan Yesus, tapi sekarang Tuhan sedang berkata kepada kita, seperti aku menyertai hamba-hambaku yang terdahulu, aku juga akan menyertai engkau. Karena itu jangan takut berperang, saudaraku, katakan amin. Jangan takut jadi hamba Tuhan, katakan amin. Aminnya kurang kuat. Yosua berhasil, Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Dahulu Yosua ini dikejar-kejar mau dibunuh. Betul saudara? Yang tahu firman Tuhan yang katakan amin. Tapi tahukah saudara, kemudian Yosua ini begitu diangkat oleh Tuhan, jadi pemimpin yang luar biasa di mata bangsa Israel. Sehingga malah bangsa itu yang berkata kepada Yosua, siapa yang menentang engkau akan kami bunuh. Sudah terbalik saudara. Saudara perhatikan itu begitu luar biasa. Bagaimana Yosua itu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, apakah rahasia keberhasilan kita? Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Biarlah firman Tuhan selalu hidup dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Jangan lagi pikiran kita dipenuhi oleh berita dunia,
oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran kekhawatiran, pikiran-pikiran permasalahan dunia ini. Firman Tuhan berkata kepada gunung persoalan. Saudara berkata kepada gunung persoalan, oh penuhi hati saudara dengan firman Tuhan, jangan dengan gunung persoalan. Amin. Saudara cukup berkata kepada gunung persoalan, pergi, beranjak dari hidupku, dan penuhi hati saudara dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan membangkitkan iman dalam hidup saudara. Saudara renungkan firman siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh, haleluya. Haleluya, nyaman, haleluya. Amen. Saudara, Joshua berhasil. Joshua berhasil, Tuhan menyertai dia. Kita pun saudara, dimanapun kita pergi, kita bisa berhasil dan beruntung karena Yesus menyertai kita. Yang artinya, bawalah firman Tuhan kemanapun saudara berada. Hiduplah dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, bahkan keluarga kita pun diselamatkan Tuhan. Apa kata Joshua? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau satu orang selamat, seisi rumah akan diselamatkan. Maka saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka seluruh keluarga saudara akan diselamatkan Tuhan. Katakan amin dengan lebih keras. Penyertaan Tuhan jadi milik saudara, sehingga keluarga saudara pun akan diberkati Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada bagi kita. Tuhan panji-panji kemenangan kita. Tuhan memberikan keberhasilan, keberuntungan bagi kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keempat, Elisa tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai dia. Suatu hari Elisa bangun pagi dan bujangnya terlebih dahulu bangun dan melihat ke sekeliling. Dan apa kata bujang Elisa? Tertulis di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah, bujang Elisa ini ketakutan. Dia lihat kereta kuda dua mengelilingi mereka, membunuh mereka. Dan saudara, dia berkata kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Maka jawab Elisa kepadanya, ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai kita, kata Elisa, jangan takut. Maka ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Oh, haleluya. Haleluya. Lebih kuat lagi, haleluya. Lebih banyak yang menyertai kita, amin. Seberapa besar pun musuh datang menyerang saudara, Yesus menyertai kita. Lebih banyak yang ada menyertai kita. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membela kita. Haleluya. Maka buka mata rohani kita. Kenallah, sadarilah Tuhan menyertai kita. Buka mata rohani kita. Kalau kadang-kadang saudara mulai ditipu setan dan hidup saudara begitu loyo, lesu, lunglai, apalagi itu semua. Lemah, saudaraku. Ya, saudara begitu tidak bergairah. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Harus mendekat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Maka saudara cari Tuhan. Iman saudara dibangkitkan. Dan saudara bisa menyadari sebenarnya yang menyertai saudara lebih banyak daripada yang datang menyerang saudara. Ada ayat firman Tuhan tertulis, bangkit orang datang menyerang saudara, tapi lebih hebat lagi roh Tuhan bangkit untuk menyertai saudara. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudaraku, mari pegang firman Tuhan ini. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan bahkan dikatakan sangat rindu bersekutu dengan kita. Oleh karena itu dia selalu ingin menyertai kita. Jangan lagi kita ragu jadi hamba Tuhan. Sambut panggilan Tuhan. Apalagi bagi saudara yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, untuk menjadi pendeta, gembala sidang, mendirikan sidang Tuhan, untuk diutus bahkan keluar dari medan ini. Mari
Sambut panggilan Tuhan, katakan ya pada panggilan Tuhan, jangan berlambat-lambat. Tuhan mencari orang yang segera merespon kepada panggilannya, seperti Yesaya, sehingga dia bisa memakai saudara dengan luar biasa, seperti dia memakai Elisa, memakai Daud, memakai Joshua, memakai Musa. Katakan amin. Sehingga saudara menjadi Joshua akhir zaman. Aminnya mana? Sehingga saudara jadi Musa akhir zaman. Saudara menjadi Daud rohani, katakan amin. Saudara menjadi Elisa pada zaman ini. Aminnya kurang kuat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Bangun bangkit jadi saksi Tuhan. Amin. Jangan ragu saudaraku jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan menyediakan kebutuhan hidup saudara. Haleluya. Jangan lagi khawatir saudara untuk melayani Tuhan. Saudara yang belum jadi PKS, serahkan hidup saudara jadi hamba Tuhan. Jadi PKS memuridkan jiwa-jiwa. Aminnya kurang kuat. Saudara yang belum tamat TDRK, segera belajar firman Tuhan. Diperlengkapi dengan firman. Katakan amin. Amin. Saudara yang belum tamat training pelayanan, diperlengkapi dengan firman Tuhan, supaya saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Jangan lagi ada di antara kita yang ragu jadi hamba Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita dan sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yang dan memberikan keberhasilan bagi hidup kita. Saudaraku, mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya.